Pada episode 5 ekspedisi mencari jejak Raja-Raja Sunda kali ini, tim harian Pakuan Raya masih mengisahkan kemasyhuran sosok Prabu Siliwangi di dalam memimpin negeri Pajajaran, yang berpusat di Dayah, yakni sebutan untuk nama kota Pakuan sebagai ibu kota kerajaannya, yang saat ini berganti nama Bogor. Bukan itu saja, sebab kemasyhuran nama Sri Baduga Maharaja Ratu Haji Sri Sang Ratu Dewata di Pakuan Pajajaran saat memimpin negeri penghasil air nira ini, justru terdengar oleh negeri-negeri tetangga yang ada di tanah Jawa, termasuk oleh bangsa-bangsa Eropa, yang salah satunya adalah Portugis yang saat itu tergabung dalam VOC. Sebelum lebih jauh, tim harian Pakuan Raya mengupas kemasyhuran sosok Raja Pajajaran Prabu Siliwangi. Terlebih dahulu tim ingin mengajak pemirsa yang budiman untuk lebih dekat mengetahui sebuah tempat bersejarah peninggalan para leluhur masa lalu tanah Sunda, yakni sebuah area tinggalan di masa 5000 tahun sebelum Masehi, yang dijadikan sebagai tempat peribadatan oleh masyarakat Sunda Purba. Sekaligus konon, tempat ini pernah dijadikan sebagai lokasi pertapaan oleh Raja-Raja Sunda. Sampurasun, saya Jeffrey Sukapura dari kanal YouTube Harian Pakuan Raya, masih dalam edisi tayangan mencari jejak Raja-Raja Sunda. Pada episode mengungkap pendirian prasasti batu tulis dan batu tapak Pajajaran di Kota Bogor. Kali ini saya berada di area situs Cibalai, kaki Gunung Salak, di mana kawasan ini merupakan bagian dari salah satu bukti tinggalan perjalanan dari para raja-raja Sunda dan leluhur tanah Jawa. Pada episode kali ini kami, tim dari ekspedisi Harian Pakuan Raya, masih mengetengahkan terkait misteri pendirian batu tapak dan prasasti batu tulis Kota Bogor, di mana Pajajaran merupakan kerajaan terakhir terbesar di Jawa Barat sebagai penerus dari kejayaan dan keharuman Kerajaan Tarumanegara. Sampurasun. Sampurasun, saya Jeffrey Sukapura dari kanal YouTube Harian Pakuan Raya. Pada kali ini saya bersama dengan juru pelestari atau jupel, yaitu seorang yang punya tugas dan tanggung jawab dari Badan Cagar Budaya Nasional BPCB ya, BPCB Serang Banten, yaitu Bapak Denny selaku juru pelestari situs Cibalai. Nah, kita akan mempertanyakan terkait keberadaan situs ini dengan luas, sedikit sejarah dari situs ini. Ada berapa situs yang tersebar di seputar area
Kampung Cibalai yang berada di kaki Gunung Salak dengan ketinggian sekitar 700 sampai 850 meter dari permukaan laut. Oke, Pak Denny, bisa diceritakan Pak sedikit untuk situs Cibalai ini? Seperti apa awal situs Cibalai ini ditemukan? Ya. Kalau awal pertama kali ditemukan oleh Belanda ya, oleh Belanda tahun 1914. Terus kesininya lagi tahun 80-an lah. Dulu kan masih bercocok tanam, Ya. masyarakat di sini ternyata ditemukan ada batu yang berdiri tegak, katanya makam gitu kan. Ternyata bukan makam, ini salah satu peninggalan leluhur kita yang dinamain ini Punden Burundak, namanya situs Cibalai. Apa saja yang tersebar di situs Cibalai ini Pak, ya khusus di area yang Iya. jadi tanggung jawab Pak Denny? Jadi yang pendekatan sama situs Arca Domas atau Cibalai ini yang udah ditetapkan sama pemerintah itu ada 8 ya, ada 8 situs. Yang dari bawah dulu itu namanya situs Endong Kasang, ada Balai Kambang, yang ini Cibalai atau Arca Domas yang ini. Terus ada situs Kebun Kopi, ada situs Jami Paciing, Batu Bergores, terus situs Pasir Mangis dengan Cipangantehan yang ke-8 itu. Nah, oke. Kalau boleh tahu untuk luas area keseluruhan situs Cibalai dan 7 situs lainnya ini berapa luasnya ini Iya. Pak? Ini kurang lebih 5 hektar ya. 5 Iya, hektar. 5 hektar. Itu juga masih banyak yang ketutup belum kebuka. Masih banyak Iya, yang ketutup. masih banyak. Diperkirakan berapa hektar lagi yang ketutup ini Pak? Iya, area sini 2 hektar lagi ada. 2 hektar 2 lagi. hektar lagi. Iya. 2 hektar lagi. Yang udah kebuka sekitar 3 hektar nih. 3 hektar yang udah Oke, kebuka. 3 hektar yang sudah ketutup. Iya, yang Pak Denny, kebuka. bisa dijelaskan sedikit masyarakat mana saja atau wisatawan mana saja yang datang berkunjung ke situs Cibalai ini dari apakah hanya dari Bogor saja atau seputar Jawa Barat, bisa diceritakan? Iya. Kalau untuk berkunjung itu ada juga dan luar apa namanya tuh warga Roka, terus yang dari Tangerang juga, yang dari Lampung, yang dari Tangerang, sama Bandung, seputaran udah pada nyampe ke sini, udah pada napak tilas ke sini. Napak tilas. Iya, napak tilas. Ya, bisa sedikit Pak Denny jelaskan bahwa situs ini menurut dari hasil penelitian Arkeologi Nasional Iya. atau Badan Cagar Budaya Nasional, ini tinggalan masa apa Pak? Iya. Kalau ini peninggalan dari masa prasejarah ya, masa megalitikum. Masa megalitikum ini usianya ini baru diperkirakan 5.000 tahun sebelum Masehi. 5.000 tahun Iya, sebelum 5.000 Masehi. tahun sebelum Masehi ini ada 5 teras dari bawah sampai ke atas nih. Ada 5 kasta. Ada 5 kasta. Iya, 5 kasta. Kalau fungsi untuk di sini salah satu pemujaan nenek moyang dulu, tempat berkumpulnya, tempat peribadatan orang-orang zaman dulu, masih animisme kepercayaan. Jadi ini usianya diperkirakan kurang lebih 5.000 tahun. Iya, sebelum 5.000 Masehi. tahun sebelum Masehi. Berarti memang ini adalah tempat para leluhur ya dari tanah Jawa, Dari yang tanah artinya ini sebelum berdiri kerajaan-kerajaan Iya, ini Sunda sebelum, yang termasuk sebelum Pajajaran. kerajaan. Ini lebih tua ya. Iya, Pak lebih Denny? tua lagi. Oke. Harapan Pak Denny sendiri dengan keberadaan situs ini kepada generasi muda, Iya. juga kepada pemerintah apa Pak? Untuk generasi yang akan datang, generasi pemuda ya, ini harus lebih kita mencintai situs peninggalan luhur. Ini yang harus kita lestarikan, yang harus kita jaga di area situs kawasan Cibalai. Terus untuk pemerintahnya, mudah-mudahan kedepannya jalan lebih diperhatikan lagi, gitu bisa nyampe ke sini. Yang keduanya fasilitas yang ada di kawasan Cibalai, semacam saung, terus musolahnya, MCK-nya harus lebih diperhatikan lagi gitu. Oke. Terima kasih Pak Denny Iya, waktunya. sama-sama. Ya, saya mohon maaf mengganggu. Iya, enggak, Pak. Oke, saya Jepri Sukapura dari kanal YouTube Harian Pakuan Raya. Sampurasun.